Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan kami dari kelompok 2 di sini mata kuliah APTL, Analisis Pengembangan Tingkah Laku yang diampu oleh Ibu Dian, MPD. Dan kelompok kami di sini mendapat materi tentang macam-macam masalah tingkah laku yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Oke, langsung saja untuk pemaparannya kami persilakan kepada pemateri, dipersilakan. Ini tentang konsep perilaku. Yang pertama itu pengertian perilaku. Perilaku sendiri tidak lepas dari yang namanya seorang manusia. Manusia pada hakikatnya adalah suatu aktivitas daripada manusia itu sendiri. Perilaku juga adalah apa yang dikerjakan oleh organisme tersebut diamati secara langsung maupun tidak langsung. Dari sini dapat diartikan bahwa perilaku manusia terjadi apabila ada suatu rangsangan tertentu. Dan perilaku manusia secara umum artinya apa saja yang dilakukan dan dikatakan oleh seseorang tersebut. Perilaku ada dua macam. Yang pertama, responden atau reflektif, dihasilkan oleh rangsangan tertentu. Yang kedua, respon atau instrumental respon, berkembang diikuti oleh stimulus atau rangsangan lain berupa penguatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perilaku. Jenis-jenis perilaku individu menurut Octaviana antara lain perilaku itu ada lima macam. Yang pertama, perilaku sadar. Perilaku sadar itu kita mengerjakannya secara sadar. Perilaku yang melalui kerja otak dan pusat susunan saraf manusia. Yang kedua, perilaku sadar. Perilaku yang spontan atau instinktif. Yang ketiga, perilaku tampak dan tidak nampak. Yang keempat, ada perilaku sederhana dan kompleks. Yang kelima, perilaku kognitif, afektif, dan konatif dan psikomotor. Jadi, setelah jenis-jenis perilaku, ada bentuk-bentuk perilaku. Menurut Noto Atmojo 2011, dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada bentuk positif, bentuk pasif. Bentuk pasif atau tertutup. Jadi maksudnya respon seorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup. Respon atau reaksi terhadap stimulus ini terbatas. Yang kedua ada perilaku terbuka atau overt behavior. Respon terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau praktik. Jadi kita dapat melihatnya secara terbuka, yang dengan mudah dapat diamati atau dilihat oleh orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Faktor yang mempengaruhi perilaku menurut konsep dari Lawrence Green yang dikutip oleh Noto Atmojo 2007 bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama itu ada faktor prediopsisi atau yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor pemungkin mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana keselamatan kerja.
ketersediaan alat pendukung, pelatihan, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor penguat atau reinforcement faktor. Faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku menurut Sunario 2004 dalam Haryani 2015 dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik itu faktor merupakan konsep dasar atau modal kelanjutan untuk perkembangan perilaku makhluk hidup itu sendiri. Faktor genetik itu berasal dari dalam individu, antara lain jenis, ras, jenis kelamin, bakat, kepribadian, atau intelijensi seseorang. Yang kedua ada faktor eksogen atau lingkungan. Di sini menyangkut segala sesuatu yang ada di sekitar individu. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap individu, karena lingkungan itu merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. Antara lain usia, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Setelah itu ada bentuk-bentuk perubahan tingkah laku manusia. Bentuk-bentuknya di antara lain ada perubahan alamiah. Perubahan manusia selalu berubah-ubah. Sebagian perubahan itu disebabkan oleh kejadian alamiah. Apabila dalam masyarakat sekitar terjadi suatu perubahan fisik atau sosial. Dan selanjutnya perubahan rencana atau plan change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh subjek tersebut. Selanjutnya ada kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pembangunan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut, berubah perilakunya. Tetapi sebagian orang lambat untuk menerima perubahan tersebut. Jadi ada seseorang yang cepat dalam menerima perubahan, ada juga yang lambat. Mungkin yaitu konsep perilaku. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isma Rahayu. Mungkin bisa dipersilakan oleh moderator. Oke, terima kasih. Itu tadi mengenai tentang konsep dasar perilaku dari bentuk-bentuk perilaku, kemudian bagaimana perilaku itu muncul, kemudian masalah dari perilaku tersebut. Nah, itu sekilas mengenai konsep dasar tentang perilaku. Untuk selanjutnya, ini adalah materi tentang macam-macam masalah perilaku yang akan dijelaskan oleh sahabat saya, sahabat Isma. Monggo dipersilakan. Iya, saya Isma Rahayu dari kelompok 2 melanjutkan presentasi dari kelompok 2 modifikasi perilaku. Karena ada salah satu ciri utamanya yaitu fokus pada perilaku. Dalam modifikasi perilaku, mengkategorikan masalah-masalah perilaku yaitu apakah suatu perilaku itu dikatakan berlebihan atau yang kita sebut dengan excess atau kekurangan, yaitu defisit. Sebelum ke macam-macam masalah perilaku, di sini saya menjelaskan tentang modifikasi perilaku itu apa. Modifikasi perilaku itu adalah sebuah penerapan prinsip-prinsip belajar yang telah teruji secara eksperimental untuk mengubah perilaku yang tidak adaptif. 4 ciri utama modifikasi perilaku, yaitu yang pertama adalah fokus pada perilaku. Yang kedua, menekankan pengaruh belajar dan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti pendekatan ilmiah. Dan yang terakhir, menggunakan metode-metode aktif dan pragmatik
untuk mengubah perilaku. Yaitu macam-macam masalah perilaku. Di sini ada 2 garis besar, yaitu behavioral excess dan behavioral deficit. Yang pertama, dengan memberikan konseling individual. Peserta didik yang menunjukkan perilaku bermasalah dipanggil ke ruang BK, lalu diberi pengarahan, nasihat agar dapat mengubah perilaku tersebut. Kemudian, guru BK atau konselor dapat memberikan penjelasan bahwa perilaku yang dilakukan dapat menyakiti dan merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Dalam hal ini disebut yaitu konseling perilaku atau behavioristik. Selanjutnya, mungkin bisa disimpulkan dari moderator. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo moderator. Ya, mungkin itu saja mengenai tentang macam-macam masalah tingkah laku yang dapat dipaparkan oleh kelompok kami. Jadi, suaraku kedengeran? Oh ya. Kedengeran. Ya, baik. Kedengeran. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf ya jika sering keluar masuk di sini karena sinyalnya kurang begitu mendukung. Ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku manusia itu bisa dibentuk dengan beberapa cara, antara lain dengan kebiasaan, kemudian adanya pengetahuan dari orang lain, kemudian adanya modeling untuk kita contoh itu. Kemudian mengenai masalah-masalah tingkah laku, tadi sudah dijelaskan bahwa secara umum masalah-masalah tingkah laku yang terjadi pada diri individu itu secara umum ada 2, yaitu tingkah laku yang berlebih dan tingkah laku yang berkurang. Nah, di sini peran guru BK khususnya di bimbingan dan konseling nantinya bagaimana perilaku yang berkurang itu bisa ditingkatkan dan perilaku yang lebih itu bisa dikurangi. Maksudnya di sini adalah lebih dalam hal negatif ya, maladiktif di sini contohnya. Contohnya misalnya suka merokok lah, itu merokok di kelas seperti itu kan contohnya tadi. Nah, itu bagaimana peran BK sendiri, kan kita nantinya terjun di sekolah, di siswa. Nah, di situ perannya kita. Nah, di sini tingkah laku eksesif dirawat dengan menggunakan teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. Sedangkan tingkah laku yang defisit diterapi dengan menggunakan
teknik meningkatkan tingkah laku tersebut. Lah seperti itu. Caranya nanti ini bisa dengan konseling perilaku yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kemudian tak lupa pula memohon maaf ya jika ada kesalahan, kekurangan, dan sebagainya. Wa akhiron dari kelompok kami, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Stop here. Sudah. Wis. Ya mau audio nih. Kita matiin audio. Sorry direkam, ah. Iyo mari. Sip, sip. Tapi enek jeda tadi. Maksudnya, Anu kepotong. Sinyal. lebih nama tuh. Nanti tak hasil recordnya tak kirim dah. Oke, oke. Makasih, Fer. Yuk. Mbak, ini aja.